Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di sini? Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara mendaftar perkuliahan bagi calon mahasiswa pengabdian guru di Universitas Darun Najah. Pertama-tama teman-teman semua, bagi calon mahasiswa pengabdian guru di Universitas Darun Najah, kita harus menyiapkan device dan internet yang lancar untuk melakukan pendaftaran. Kita bisa pakai laptop atau pakai HP atau bisa pakai tablet juga. Yang penting ada internetnya ya teman-teman. Di sini saya mencontohkan menggunakan Google Chrome. Setelah terbuka jendela Google Chrome ini, kemudian kita masukkan alamat web pendaftaran .darunajah.ac.id. Perlu diperhatikan baik-baik ya teman-teman agar tidak salah. Kita enter. Lalu di sini muncul beranda web pendaftaran dan kita pilih menu pendaftaran, lalu paling bawah yaitu daftar kelas pengabdian guru Darun Najah. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi nama lengkap dan email untuk login ketika teman-teman melakukan seleksi pendaftaran mahasiswa. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa email dan password ini nggak bisa diganti ya teman-teman. Jadi usahakan kita nggak boleh lupa sama email dan password untuk dilakukan login akun selanjutnya. Di sini saya coba memasukkan nama lengkap sesuai dengan KTP, yaitu contohnya adalah Nur Aisyah, kemudian emailnya, password, kemudian password juga, ulangi, lalu nomor telepon mahasiswa bebas, kita masukkan sesuai dengan nomor telepon kita, kemudian nomor telepon orang tua juga demikian. Kemudian klik daftar, jangan lupa daftar. Nah, di sini kita akan menemukan beranda profil sesuai dengan akun kita masing-masing dan perlu diperhatikan bahwa sebelum mengisi biodata lengkap sekolah, orang tua, dan dokumen, kita harus membaca petunjuk berikut untuk pemilihan program studi dan jalur masuk. Kenapa? Karena ketika kita sudah memilih program studi dan jalur masuk ini dan akan muncul opsi pembayaran, kita nggak akan bisa ngubah tuh program studi dan jalur masuknya. Jadi kita harus benar-benar teliti ya teman-teman. Kemudian kita ke biodata lengkap. Di biodata lengkap kita diminta untuk mengisi biodata kita selengkap mungkin sesuai dengan kartu identitas yang kita punya. Nama lengkap sudah terisi, kemudian jalur masuk adalah mahasiswa pengabdian guru Darun Najah, lalu Darun Najah cabang sesuai dengan penempatan kita masing-masing. Contohnya adalah pesantren Darun Najah 2. Kemudian untuk pilihan program studi ini ada 3 opsi. Yang pertama adalah sesuai dengan minat kita, dan yang kedua dan ketiga juga sesuai dengan urutan minat program studi yang ingin kita pilih. Untuk program studi yang opsi 1 bebas ya teman-teman, tapi untuk catatan untuk program studi 1 tidak boleh sama dengan pilihan program studi 2 dan 3. Tapi kalau misalnya untuk program studi 2 dan program studi 3, pilihannya itu kita bisa memasukkan yang sama. Contohnya adalah pilihan 1 saya adalah administrasi bisnis, kedua dan ketiga saya adalah bisnis digital. Jika teman-teman mau beri pilihan program studi yang ketiga itu berbeda, itu juga bisa. Contohnya mungkin adalah sistem dan teknologi informasi. Kemudian untuk agama, kita pilih Islam, tempat tanggal lahir, Jakarta. Bebas ya teman-teman sesuai dengan data diri teman-teman masing-masing. Kemudian nomor telepon sudah default, lalu alamat lengkap. Contohnya adalah kita di Cipulir. Untuk kecamatan kita isikan Pesanggerahan ya teman-teman. Nah, untuk kode pos
status pekerjaan adalah untuk teman-teman yang mahasiswa pengabdian guru, kita harus memilih bekerja dan kuliah. Sumber biaya sendiri, kewarganegaraan WNI atau sesuai dengan identitas teman-teman semua, kemudian perempuan, nomor induk kependudukan sesuai dengan NIK yang ada di KTP teman-teman ya. 16 digit. Pastikan benar, jangan sampai salah, oke? Untuk sumber informasi pendaftaran, kita isi teman, ukuran jas, contohnya L. Nah, untuk pas foto ini, untuk catatan untuk teman-teman semua, file yang kita upload di web ini memiliki maksimal ukuran yaitu 500 KB. Jadi, untuk file JPEG ataupun PDF yang akan kita upload di web ini, itu harus di bawah 500 KB. Jadi, jika teman-teman punya file di atas 500, harus dikompres dulu lewat internet ya teman-teman, ada kok di online itu. Kemudian kita pencet, kita coba pilih, lalu muncul dan kita klik simpan. Nah, sukses ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke sekolah. Di sekolah ini kita diminta untuk mengisikan NISN yang ada di ijazah kita masing-masing ya. Kemudian jurusan SMA kita adalah MA Keagamaan karena lulusan Darun Najah. Kemudian tahun lulus 2023. Asal sekolah kita cari Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Nah, kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Oh maaf, ini ada sedikit. Lalu kita simpan. Nah, jika kita sudah berhasil mengisi bagian-bagian ini tuh nanti dia akan muncul checklist hijau ini. Untuk menuju pembayaran formulir, kita harus menjadikan ini semua hijau. Jadi kurang orang tua dan dokumen. Untuk data orang tua, kita bisa memasukkan sesuai dengan di KK kita ya teman-teman. Misalnya ini saya mengisi data ayah, lalu penghasilan, lalu agama, alamat Jakarta, kode pos, kemudian handphone, kemudian email, kemudian data ibu. Untuk ibu kita masukkan, kemudian pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Untuk agama juga kita isi, lalu alamat juga kita samakan, kode pos kita samakan, handphone juga kita masukkan, lalu email juga kita masukkan. Oke, kita lalu klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, sukses. Nih muncul hijaunya. Jadi tinggal yang dokumen. Nah, karena di sini ini diminta untuk mengupload dokumen, kita harus pastikan dokumen-dokumen itu di bawah 500 KB. Jadi kita bisa kompres dulu lewat Google atau lewat online. Kompres PDF online gitu, oke? Ini saya sudah menyiapkan, jadi kita langsung upload aja untuk akta. Kemudian untuk KK, kemudian untuk KTP. Pastikan ya teman-teman sesuai dengan perintah yang dijelaskan. Di sini tertulis akta kelahiran 2 lembar, kartu keluarga 2 lembar. Jadi dalam satu PDF itu terdapat 2 lembar KK atau KTP sesuai dengan namanya masing-masing, oke? Kemudian ini lalu kita klik. Oke, sorry. Nah, ketika sudah mengisi semua, kan ini muncul hijau semua. Kita bisa lanjut ke pembayaran formulir. Di pembayaran formulir ini, kita harus
membayarnya lewat bank muamalat. Bisa kita datang ke bank lalu membayar ke teller dengan memberikan nomor rekening ini, atau kita bisa lewat m-banking dengan memasukkan nomor rekening ini atas nama Nur Aisyah ya teman-teman. Nah, untuk kolom voucher di sini didapatkan bagi teman-teman yang mendapatkan hadiah atau apa ya, voucher gratis dari Universitas Darun Najah sendiri. Maka yang udah ada, yang memiliki voucher bisa dimasukkan ke sini ya. Ketika pembayaran sudah dilakukan, akan muncul halaman petunjuk pembayaran biaya formulir. Ketika pembayaran sudah berhasil, kita akan diarahkan menuju halaman tes seleksi. Di sini terdapat pelaksanaan tes TPA atau tes potensi akademik. Itu jadwalnya kita bisa pilih sesuai yang kita bisa, kemudian simpan, lalu oke. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa petunjuk teknis pelaksanaan tes dan juga kolom mulai tes. Kita bisa mulai aja kalau misalnya teman-teman sudah siap. Dan perlu diperhatikan juga, soal tes hanya bisa diakses sesuai dengan jadwal kita masing-masing ya teman-teman. Jadi di luar jadwal kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi kita harus benar-benar disiplin dan juga konsentrasi dengan tes ini, oke? Untuk mulai tes, setelah melakukan tes TPA atau tes potensi akademik, kita diminta untuk memilih jadwal tes wawancara. Di sini muncul beberapa petunjuk untuk melakukan tes wawancara. Kita bisa pilih jadwal di sini dan memasukkan nomor WhatsApp kita yang bisa dihubungi agar ketika panitia melakukan tes wawancara, kita bisa dapat melakukan menjalani tes itu dengan lancar. Dan perlu diketahui bahwa hasil TPA akan diumumkan bersamaan dengan hasil wawancara. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau hasilnya belum muncul, karena itu akan diarahkan ketika hasil wawancara sudah keluar juga. Kemudian kita klik simpan. Dan jadwal tes wawancara sudah muncul. Perlu diperhatikan baik-baik ya teman-teman untuk kita selalu mengingat tanggal dan juga jam tes wawancara. Tes wawancara akan dilakukan melalui video call WhatsApp. Kita harus memastikan bahwa nomor WhatsApp kita benar dan tidak salah ya, agar staf penerimaan mahasiswa baru Universitas Darun Najah dapat melakukan tes wawancara dengan lancar bersama dengan teman-teman juga. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.